Hey yo, what's up guys? Balik lagi di channel Sejarah Zaman Now. Halo guys. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kita masih membahas seputar bab penjajahan Jepang di Indonesia. Di video kali ini kita fokus ke pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon klik tombol subscribe you guys, biar saya semangat nih membuat konten edukasi untuk generasi bangsa. It's zaman now. Oke guys, langsung saja kita bahas. Check it out. Jepang datang ke Indonesia dalam kondisi perang dunia yang berkecamuk. Di Jepang, diberlakukan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Ketika mereka mengambil alih Indonesia dari tangan Belanda, mereka melancarkan berbagai propaganda seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Pemerintahan Jepang memberlakukan pemerintahan militer di Indonesia, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi serangan tentara sekutu. Nah, berikut adalah pembagian zona pemerintahan militer di Jepang di Indonesia. Pemerintahan wilayah Sumatera berpusat di Bukit Tinggi dibawahi oleh Tentara ke-25 Angkatan Darat atau Rikugun. Kemudian pemerintahan wilayah Jawa dipimpin oleh Rikugun atau Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 yang berpusat di Jakarta. Kemudian pemerintahan wilayah Indonesia Timur yang mencangkup Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara serta Maluku yang dibawahi oleh Kaigun atau Tentara Angkatan Laut Armada Selatan kedua. Tiga zona pemerintahan ini dikomandoi secara terpusat oleh pemerintahan militer wilayah selatan yang dipimpin oleh Marsekal Hisaichi Terauchi atau Gun Siraikan yang berpusat di Dalat, Vietnam. Sementara Panglima tertinggi di Indonesia dikomandoi oleh seorang Gun Saikan, yaitu Panglima Tentara ke-16 Letjen Hitoshi Imamura. Selain pemerintahan militer, Jepang juga membuat pemerintahan sipil pastinya. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27, yaitu tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi tingkatan berikut, yaitu Karesidenan atau Shu dipimpin oleh seorang Shucho, Kota Praja atau Shi dipimpin oleh seorang Shicho, kemudian Kabupaten atau Ken dipimpin oleh seorang Kencho, lalu Kawedanan atau Gun dipimpin oleh seorang Guncho, kemudian Kecamatan atau Son dipimpin oleh seorang Soncho, dan Kelurahan atau Desa atau Ku dipimpin oleh seorang Kucho. Selain membuat pemerintahan militer dan pemerintahan sipil, Jepang juga mengikut sertakan orang-orang Indonesia dalam pemerintahannya. Pengikut sertaan bangsa Indonesia dimulai dengan pengangkatan Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama pada tanggal 1 Oktober 1943. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat atau Chuo-Sangi-in. Badan ini bertugas mengajukan usulan kepada pemerintah serta menjawab pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah politik dan memberi saran tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah militer Jepang. Di bidang politik, Jepang memilih jalan bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh besar di masyarakat Indonesia. Pada saat pemerintahan kolonial Belanda, tokoh-tokoh nasional banyak yang dipenjara ataupun dibuang ke pengasingan. Ketika Jepang mulai berkuasa, tokoh-tokoh tersebut dibebaskan dari hukuman dan kemudian dirangkul untuk mau bekerja sama dengan Jepang. Pemerintah Jepang berpikir bahwa jika tokoh-tokoh nasional bergabung membantu mereka, maka rakyat Indonesia akan turut ikut dengan tokoh-tokoh pemimpinnya. Tokoh-tokoh populer macam Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh lainnya diajak oleh pemerintahan Jepang untuk membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pada zaman kolonial Belanda, banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional yang berdiri dan menjadi wadah perjuangan bangsa kita menentang penjajahan. Pada saat Jepang berkuasa, pemerintah Jepang segera membubarkan semua organisasi politik.
hanya organisasi MIAI yang boleh berdiri. MIAI atau Majelis Islam Allah Indonesia tidak dibubarkan oleh pemerintahan Jepang karena kesamaan arah politik yang sama-sama menentang bangsa Barat. Selain itu, muatan politis tidak dibubarkannya MIAI adalah memiliki pengaruh luas di kalangan umat muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia, sehingga akan membuat baik citra Jepang terhadap umat muslim di Indonesia. Setelah membubarkan organisasi-organisasi politik, Jepang kemudian mendirikan banyak organisasi-organisasi seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Jawa Hokokai, Chuo Sangiin, Seinen dan Fujinkai, Heiho, Peta, dan masih banyak organisasi lainnya. Organisasi-organisasi tersebut berada langsung di bawah komando dan pengawasan pemerintahan Jepang. Oke guys, demikian pembahasan kita mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di bidang pemerintahan dan politik. Untuk kebijakan lainnya akan ada di video berikutnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan ya guys. Jika ada tambahan atau komentar mengenai kebijakan pemerintahan Jepang, silahkan share di kolom komentar. Jangan lupa di like ya video ini, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Ingat, subscribe itu gratis Agar channel ini dapat berkembang dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.